wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita dari baca kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kita sudah selesai sebenarnya, sudah membaca kaidah yang keempat yang merupakan kesimpulan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Apa itu kaidah yang keempat? Ya, terjemahkan saja itu matanya. Anna musyriki agladhu syirkan. Ini kata kunci ini, agladhu syirkan. Jadi orang musyrik di zaman kita, ini Syekh ini beliau lahir tahun 1115. Kalau saya salah ingat ya. Meninggal 1206. Ya. Berarti umurnya hampir 1 abad, hampir 100 tahun. Ya. Baik. Ya, sekitar 91 tahun. Ya, rahimahullah. Jadi beliau wafat di abad ke-13 ya. Lahirnya abad 12. Ya. Meninggal di awal abad ke-13. Kita sekarang di abad ke-15. 1443. Ya, selesai Dzulhijjah 44. Paham ini? Ya, sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau meninggal 1206. Hijriah, kita 1443. Beliau sudah ngomong begini. Ya. Paham ini? Di zaman beliau ini. Ya. Dan la ya'tiz zamanu illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Kata Nabi SAW, tidak datang suatu waktu kecuali waktu zaman setelahnya lebih rusak, lebih parah daripada sebelum. Jadi 200 tahun yang lalu saja beliau sudah ngomong ini. Di zaman kita, itu sekitar abad ya 13, 12, abad 12, rentang waktu itu beliau wafat akhir di awal abad 13. Jadi itu kesyirikan sudah luar biasa ya. Kata beliau, orang musyrik zaman kita itu lebih parah kesyirikannya daripada orang terdahulu. Beliau sebutkan satu sisi, satu alasan. Apa itu? Kenapa bisa orang sekarang lebih parah daripada orang dulu kesyirikannya? Satu, beliau sebut di kaidah yang keempat. Apa itu? Ayo. Semua. Ya, pintar. Karena dahulu orang musyrikin itu ya melakukan kesyirikan itu hanya pada kondisi ar-raha, damai, tentram, tenang, ya. Paham ini? Nah ini. Ya, datang mereka kepada berhala, ya. Walata, Uzza dan mana, ya. Paham ini? Dalam kondisi tenang, raha, damai. Tapi dalam kondisi genting mereka mampu memurnikan ibadah. Doa hanya untuk Allah, kepada Allah semata. Bahkan Allah bilang mukhlishina lahud din. Betul-betul mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kapan ini? Kondisi genting. Mampu mereka ikhlas. Tapi pas sampai ke daratan kembali, kambuh kembali penyakitnya. Tapi dalam kondisi genting mampu mereka mewujudkan ibadah yang murni hanya untuk Allah, doa hanya kepada Allah. Tapi sekarang, orang musyrik zaman sekarang, kesyirikannya, ya, kondisi aman, tenang, jalan, ya. Pas kondisi genting, terjepit,
Ayo, kayak orang musyrik berdoa kepada Allah semata? Tidak. Lanjut, malah semakin parah. Nih, ishtadda syirkuhum. Nih, perhatikan. Kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan yang kasih catatan. Semakin genting, semakin darurat ya kondisi mereka, maka akan semakin hebat kesyirikan mereka. Bisa paham ini? Ini satu sisi. Dan kita bisa lihat sisi-sisi ini di kaidah sebelumnya. Yang pertama, kaidah yang pertama menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu yukirruna bi anna Allaha huwal khaliqul mudabbir. Mereka mampu mengakui, menetapkan bahwasanya hanya Allah yang Maha mengatur, Maha mencipta, Maha menguasai, Maha memberi rezeki. Mereka mampu sampai tahapan ini. Ini orang musyrikin dahulu. Orang sekarang, ya, mereka meyakini ada, ya, benda-benda yang dikeramatkan ini bisa melancarkan rezeki. Kalau datang ke pohon ini bisa jadi orang kaya. Ayo, paham ini? Ya, ada film kartun, ya, menggambarkan ada anak kecil gundul bisa pengendali api. Ya, satunya temannya pengendali tanah, satunya pengendali air. Ini tidak ada di zaman dahulu. Diketawai kita. Ya. Lah kan buktinya tadi kaidah keempat, mereka dihantam gelombang dahsyat, badai. Siapa dia panggil? Eng. Siapa temannya Eng itu? Doraemon dipanggil? Tidak ada. Ya mereka, ayo, Allah Subhanahu Wa Taala. Uzza, Lata, Uzza dan mana saja mereka tidak panggil. Mereka tahu betul itu Lata, Uzza, mana semua sembah mereka. Tidak ada gunanya, tidak bisa apa-apa. Padahal itu baru lautan, ya. Baru hubungannya dengan gelombang badai. Lebih dari itu mereka tetapkan Allah Maha mencipta, mengatur, menguasai semuanya Allah, ya. Ini sisi kedua. Antum itu dibahasakan. Ya. Jadi orang dahulu, musyrik dahulu mampu menetapkan tauhid rububiyah. Orang sekarang sudah musyrik, ya. Ya, menyerahkan ibadah kepada Allah, rububiyah juga agak, ya, poin-poinnya banyak masalah. Ya, ada keyakinan bahwasanya si fulan ini bisa, ya, melancarkan rezeki, bisa memudahkan jodoh, bisa ini dari rububiyah. Sisi kedua. Ya. Paham? Bisa paham ini? Sisi ketiga masih dari kaidah yang pertama, berarti kesyirikan mereka, paham? Jadi ketika orang dahulu mampu menetapkan tauhid rububiyah, orang sekarang malah kadang terjatuh dalam syirik pada rububiyah. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Kemudian sisi selanjutnya, orang dahulu itu betul mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tapi mereka paham dan sangat mengerti tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya artinya, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang lain harus ditolak. Saking pahamnya mereka dengan makna la ilaha illallah, mereka tidak mau ucapkan, tidak mau terima. Karena kapan mereka, berarti mereka harus tinggalkan Lata, Uzza dan Manat seluruhnya. Harus mereka tinggalkan. Lah orang sekarang makna la ilaha illallah saja masih belum belum paham. Saking belum pahamnya,
Ya, ucapkan la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali, tapi masih datang berdoa, minta kepada selain Allah. Ayo, ini sisi lain. Parah? Parah mana? Parah mana? Parah orang sekarang. Orang dulu ngerti, tahu makna la ilaha illallah. Orang sekarang jahil. Ya itu, saking jahilnya ucapkan la ilaha illallah. Ya, ratusan kali bahkan sampai ribuan kali, tapi masih datang berdoa kepada selain Allah. Padahal makna dari la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang kamu mintai, doai kecuali hanya Allah. Karena doa adalah ibadah. Ya. Apalagi doanya berkenaan dengan rububiyah, masalah rezeki, ya. Masalah ya. Paham ini? Jodoh, masalah. Itu kan masuk. Wa may yudabbirul amra. Paham ini? Ya. Bisa? Ini sisi. Pindah ke kaidah yang kedua. Alasan mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Apa alasan mereka? Alasannya bagus. Thalabul qurbah. Ya, mau mendekatkan diri kepada Allah. Thalabus syafa'ah. Ya. Mau menjadikan antara mereka dengan Allah perantara, menyampaikan hajat. Nah, orang sekarang melakukan kesyirikan. Ya. Kadang tujuannya hanya perkara dunia. Yaitu tadi yang kita bilang tadi. Dia suka sama seorang perempuan. Ya. Dia datang ke sebuah tempat, ada jinnya di situ, suruh sembelih ayam, dabah. Ya, melakukan takarrub dengan menyembelih ayam hitam, ayam putih, ayam apa, ya, datang. Ya, kesyirikan menyembelih untuk pohon tersebut, penghuni pohon tersebut. Untuk tujuan dunia semata. Atau bahkan yang lebih parah, ini sisi yang lain ya. Saya tadi masih sama. Itu dari kaidah yang kedua. Tujuan yang lebih rendah dari itu dosa dan maksiat. Betapa banyak orang melakukan kesyirikan hanya untuk dosa dan maksiat. Pergi bertapa, bersemedi ke kuburan. Apa tujuannya? Supaya tahu nomor berapa besok yang naik. Ada yang seperti itu. Minta kepada penghuni kubur berdoa. Supaya dapat tahu nomornya berapa besok yang naik. Itu yang dipasang. Dosa, judi. Dan seterusnya dari. Ya, ini dari sisi kaidah yang kedua. Kalau kaidah yang pertama tadi kita bisa tambah bahwasanya orang-orang yang kafir sekarang itu bahkan ada yang menolak adanya Tuhan. Ya, ateis. Ya, kalau orang musyrik dahulu masih menetapkan adanya Tuhan, ada Allah, bahkan mereka menetapkan tauhid rububiyah. Tidak usah repot-repot mereka meneliti, ya. Meneliti ini, meneliti itu langsung. Ya. Ini Allah yang Maha Mencipta, Maha Mengatur. Sampai-sampai saya sudah sebutkan Ka'bah waktu diserang sama pasukan Abraha. Apa dia bilang Abdul Muttalib? Ya. Pasukan bergajah heran. Ini kamu Abdul Muttalib, kamu bosnya ini, ya kamu pimpinannya orang Quraisy, sibuk saja kamu urus hartamu. Ya, ontamu, kambingmu dan seterusnya, hartanya dan keluarganya saya selamatkan. Nah, ini kita ini mau datang serang Ka'bah. Kenapa kau tidak lindungi Ka'bah? Dia bilang Abdul Muttalib dengan yakinnya itu, ini barangku, saya robnya, saya pemiliknya, ini barang-barang semua, harta, keluarga. Dan itu Ka'bah itu ada robnya, dia yang jaga. Ya, saya tidak usah repot-repot. Ini maknanya. Dan betul. Ya, betul, Allah jaga Ka'bah, Allah jaga Baitullah, rumahnya. Bisa paham ini? Ini dia gini orang sekarang tidak yakin adanya Tuhan dan seterusnya. Walaupun ini cuman lisan, hatinya tidak bisa dia ingkari. Fitrahnya mereka tidak bisa ingkari. Baik. Dan ini biasanya nampak ketika dalam kondisi genting. Ya, bilang juga ya Tuhan dan seterusnya. Mereka akui dalam kondisi-kondisi genting.
Baik. Di kaidah yang kedua sudah tadi, kaidah yang ketiga. Dari sisi sembahan mereka, yang mereka sembah. Kalau orang dahulu, yang mereka sembah, ya orang-orang soleh, para wali, ya para nabi, malaikat, orang-orang yang tidak bermaksiat. Paling minimalnya benda mati, batu, pohon, ya, yang tidak ada dosanya. Paham ini? Jadi kalau orang sekarang, ya lihatnya, ya, Syekh Shalih Fauzan kasih catatannya, ya. Annal awwalina ya'buduna unasan salihin. Orang-orang terdahulu, musyrikin dahulu itu, ya ini bukan berarti ini kesyirikan orang dahulu bagus, sama-sama jelek. Cuman ini beliau bandingkan supaya kita semakin paham kondisi sehingga semakin giat belajar. Ya, karena ini kesyirikan semakin parah, semakin canggih, semakin macam-macam. Ya. Jadi orang-orang dahulu menyembah orang-orang yang soleh dari malaikat, nabi, wali. Ini orang dulu. Amma haula, adapun orang-orang sekarang, ya, faya'buduna unasan. Mereka menyembah manusia-manusia min afjarin nas. Dari orang yang paling fujur, paling pendosa. Ya. Wa hum ya'tarifuna dzalik. Mereka tahu itu. Yang menyembah itu tahu. Ya. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal agwas. Ya. Orang-orang yang mereka namakan aqtab dan al-agwas ini wallahu istilah, Allah alam, istilah. Ya, orang-orang yang mereka sembah, yang mereka ya panggil, berdoa kepadanya ketika dalam kondisi genting, itu la yusallun. Tidak salat, tidak puasa, wala yatanazzahuna 'ani zina wal liwat wal fahisha. Naudzubillah. Kenapa bisa mereka tidak salat, mereka tidak puasa, dosa dan maksiat, dosa-dosa besar mereka lakukan? Li'annahum biza'mihim, karena mereka menyangka, ini paham ini? Ya. Bos-bosnya ini laisa alaihim takalif. Tidak ada lagi beban syariat. Ini banyak kita dapat itu. Ada orang sudah tidak salat. Ya, dia melakukan dosa, dia bilang saya tidak ada lagi beban syariat. Ya, dia melakukan dosa ini, dosa itu, tidak ada lagi. Santai dia. Ya, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak membayar zakat, tidak haji. Paham? Karena mereka menyangka sudah tidak ada lagi beban syariat. Subhanallah. Nabi SAW saja yang sudah sampai ke puncak kemuliaan, itu malah apa? Semakin hebat ibadahnya. Sampai beliau sholat malam, sampai pecah-pecah kakinya. Ditanya, kenapa engkau lakukan ini? Padahal dosamu telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Jawabannya simpel. Afala akunu abanan syakura? Tidakkah aku ingin senang kalau aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi orang semakin hebat, ya, semakin tinggi keimanannya, ketakwaannya, itu semakin hebat ibadah. Ini tidak. Ini kalau sudah sampai katanya tinggi tingkatannya, sudah tidak salat. Pernah dapat? Ini yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepadanya dalam kondisi-kondisi genting. Sampai ada pesan-pesan, kalau kamu ada masalah bahaya, sebut namaku 3 kali. Pernah dengar? Panggil saja saya akan datang. Dan ini kisah disebutkan di sini. Ini di antara kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bikin bulu kuduk merinding. Ya, sebagian guru mereka itu mengajarkan ke murid-muridnya, kamu kalau ada masalah kondisi genting, bilang saja, panggil saya akan selamatkan. Jadi beliau sini perhatikan. Jadi ini perhatikan, ini katanya ini karomah wali, ya. Wa annahum yungkiduna minal bihar. Katanya ini yang mereka maksud ini orang-orang yang sudah katanya tidak sholat, tidak puasa dan boleh melakukan dosa-dosa. Ini katanya bisa menyelamatkan mereka dari badai di tengah laut. Mereka lagi tengah laut, kena badai, mereka bisa selamatkan. Caranya gimana? Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr. Dia julurkan tangannya ke, ini gurunya ini, dia bilang. Ya, gimana caranya dia selamatkan itu? Muridnya yang ada di lautan, di atas perahu, di atas kapal yang dihantam gelombang, katanya dia menjulurkan tangannya ke laut. Wa yahmilul markaba kullahu. Ya, ini perahu. Dia julurkan tangannya ke laut.
Dia angkat perahu semuanya. Baik, kuatnya itu. Berapa ton itu perahu itu? Berapa ribu ton? Hah? Berapa? Diangkat katanya. Wa yukhrijuhu ilal barri. Kemudian dia keluarkan ke daratan, pantai dan wala tatanadda akmamuhu, dalam keadaan lengan bajunya tidak basah. Orang saja mandi basah kuyup, dia tidak basah biar lengannya. Nah, dia yang pegang katanya, dia yang bawa. Dia angkat itu kapal, dia pendangkan ke daratan. Ini kisah-kisah seperti ini banyak. Ya, jangan kaget ya. Jadi orang musyrikin dahulu dihantam gelombang seperti mereka ini da'awullaha mukhlishina lahuddin, ini tidak. Ya panggil itu. Ya fulan, ya Allah, selamatkan. Naudzubillah. Bisa dipahami? Ya. Tapi syahid yang kita tekankan di kaidah yang ketiga ini, ya mereka doa itu siapa? Ya, orang yang fajir, pendosa, tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Coba. Berbeda orang dahulu, yang mereka sama orang-orang soleh, wali, orang soleh, para nabi, malaikat, ya, atau minimal benda mati yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi-sisi ya. Jadi selesai, cukup. Selesai kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Jadi itu kesimpulannya. Kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang dahulu. Dan ini antum akan dapati orang-orang yang saya sebutkan itu, ya. Dan itu diajarkan. Ya, dipesan, ya, sama yang itu. Apa tiket masuk surga apa itu? Satu itu. Ya. Ya, paham ini? Ya. Paham? Ya, ada itu di kafannya, nanti tidak ditanya sama Munkar dan Nakir. Ya, pernah dengar? Ya? Ya, cukup dulu sekian. Jadi ini di muraja, dihafalkan. Ini penting sekali, ini dasar untuk kita dalam memahami tauhid dan syirik, ya, membedakan ya kondisi kita dan kondisi orang musyrikin dahulu, dan kita sudah jauh. Ya, bayangkan yang tadi yang kita sebutkan itu, yang ada film-film ya yang bisa melakukan perkara-perkara rububiyah. Ya, seperti misalnya ya Doraemon itu, ya itu kan ada lorong waktunya, ada meja belajarnya, ada lacinya, orang bisa masuk. Anggaplah bisa masuk betulan, anggaplah. Kan tidak bisa masuk toh? Patah itu meja belajar kalau dia masuk. Lompat tes di rumah. Anggaplah bisa masuk. Masalahnya ini dia masuk itu bisa mengetahui perkara goib, bisa ke masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, ini tidak ada satupun yang mengetahui perkara goib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba. Orang dahulu ya tidak seperti itu. Bisa dipahami? Maksudnya dari sisi rububiyah ya. Ini dari sisi rububiyah. Ya, mereka menetapkan rububiyah ya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda orang sekarang itu ya mereka sebagiannya menetapkan rububiyah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.